Halo Profit Lover, kita ketemu lagi di channel Profit for Living. Kita masih bahas tentang prinsip dan cara kerja robot Royalkey Part 3B. Nah, di video Royalkey Part 3B ini kita akan langsung masuk ke tentang ini. Bentar, kita lihat di bawah. Nah, kapan robot Royalkey akan melakukan take profit atau serok bawah? Tadi kan di video sebelumnya teman-teman udah nyimak nih tentang settingan yang namanya first buy amount sama kita margin call limit, ini kita serok bawah berapa kali, dan saya juga udah bahas berapa kira-kira penggunaan modal yang dibutuhkan kalau kita mau serok bawahnya 4 kali. Oke, nah pertanyaan adalah take profitnya kapan? Oke, take profitnya kapan? Kita akan masuk ke logika dari take profit itu sendiri. Nah, untuk memahami logika take profit itu ada dua poin settingan. Ada namanya take profit ratio dan earning callback. Ini nggak bisa dipisah. Ini kita nyatu gitu. Nah, makanya akan saya bahas dalam satu video. Nah, kita akan bongkar satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan take profit ratio? Ini tuh rasio prosentase kenaikan yang memicu robot untuk melakukan take profit. Misal, kita setting nih, take profit rasionya 5%. Kurang lebih kayak gitu. Dan average nasi lagi average price dari harga kripto rata-rata itu adalah kita punya average price itu 100. Kalau teman-teman belum ngerti average price, balik lagi ke video part 2, karena di video part 2 itu saya bahas 2 poin settingan penting yang perlu dipahami. 2 istilah penting yang perlu dipahami sebelum kita ngomongin settingan. Nah, oke. Nah, lanjut ya. Jadi kita setting misalkan take profit rasionya itu 5%. Nah, ketika terjadi kenaikan harga kripto, kenaikan itu sebesar 5,1% dari nilai average price kita tadi. Jadi dibanding average price ya. Karena kalau ngomongin ada prosentase berapa-berapa itu dibanding dari mana itu ya kita mesti clear gitu. Nah, ini robot ini baru siap-siap untuk melakukan take profit. Jadi ini baru pasang ancang-ancang, belum kita langsung jual buat take profit. Nah, jadi begitu, ini kok ke close. Nah, ini kenapa di 5,1? Karena ketika kita settingnya 5%, nah dia baru pasang ancang-ancangnya ketika terjadi kenaikan lebih dari 5,1, mau 5,1 ataupun 5,01. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita lihat di ilustrasi atas. Jadi contoh nih, ini ada yang warna kita ada di garis paling bawah nih yang ada angkanya, teman-teman bisa lihat yang 0, sekian misalkan contoh ya. Ini posisi sekarang ada di sini harga current price-nya, terus dia naik. Dia naik. Ketika dia naik sampai ujung atas sini nih, yang warna hijau yang pertama ini sampai ujung, itu mungkin pemicunya belum nyala. Tapi ketika dia naik dikit lagi, ini di yang hijau yang kedua nih, nah itu dia baru nyala tuh take profit rasionya. Tapi di posisi ini dia belum ngejual aset kita, dia baru pasang ancang-ancang untuk take profit. Kapan dia jual aset kita? Kita masuk ke yang namanya earning callback. Nah, earning callback itu settingannya di sini. Jadi ini settingan buat kasih perintah robot kamu untuk menjual aset dan mengambil keuntungan dari kenaikan harga. Nah, pada contoh kasus di atas kan tadi dia udah beres tuh, udah kepicu, udah kepantik lah istilahnya, udah pasang ancang-ancang buat take profit. Nah, kan namanya kenaikan harga itu nggak selalu mulus meluncur gitu, nggak kayak gitu. Nah, kita perlu pasang yang namanya earning callback. Karena bisa jadi nih pas naik begini dia turun dikit, naik lagi, turun dikit baru naik, gitu. Nah, jadi kita nyari potensi itu. Nah, kalau misalkan kita pasang earning callback-nya 0,5, logika kerjanya gini. Nanti teman-teman kalau yang baca artikel bisa baca atau bisa lihat video ini. Ini langsung aja saya diilustrasi biar teman-teman lebih kebayang. Contoh nih, ini di yang candle, kita nyebutnya candle ya, yang kotak-kotak ini ya. Ini kan terjadi yang warna hijau pertama nih, misalkan harganya naik, terus mulai masuk yang gambar kotak hijau kedua nih. Ini dia harganya, ini baru pasang ancang-ancang nih buat take profit. Ketika dia naik, nah ada earning callback tadi. Earning callback itu misalkan 0,5. Nah, ini dia ternyata turun dikit, tapi turunnya itu cuma 0,3 atau 0,2. Nah, ini dia belum take profit. Atau mungkin ini 0,1, ini kecil banget. Ya, dia belum ngejual asetnya karena mungkin ada terjadi kenaikan lagi gitu. Oh ya udah, ini dia ngelanjutin kenaikan. Itu kita belum ngejual asetnya. Terus turun lagi nih. Nah, ketika turun lagi misalkan di sini
3 gitu, belum nyampe 0,5, ya udah dia belum di close juga. Nah ketika dia naik lagi sampai 7,5% misalkan naiknya, terus baru nih turun, ada pembalikan, kita nyebutnya pembalikan ini 0,5 nih di yang merah ini nih. Nah ini baru dilepas sama dia di sini. Jadi memang dia nyari potensi atau ya potensi profit terbesar dengan settingan earning callback itu, karena ya ini kan nggak mungkin naik lurus langsung begini gitu atau melonjak gitu. Ya bisa jadi sih, tapi apa namanya, biasanya terjadi kenaikan kayak begini nih kalau misalkan di 1 menit gitu kan. Jadi naik, nah kurang lebih kayak gitu. Nah ini makanya biasanya kadang-kadang ada beberapa temen yang masang settingan earning callbacknya itu nggak di 0,5, jadi sama dia dimodifikasi sedikit, jadi mungkin 0,2 atau 0,1, 0,2 lah, nggak 0,1 kayak gitu, supaya rentangnya lebih panjang, nggak nunggu 0,5 atau 0,3. Itu mungkin dia terlalu berasanya oh nanti profitnya berkurang banyak nih, padahal bisa ngambil di sebelum nyampe sini nih kayak gitu. Nah ini sih kalau di tentang kapan robotnya akan take profit, kurang lebih kayak begitu penjelasannya. Nah kalau teman-teman masih ada yang belum jelas, teman-teman bisa komen di bawah video ini, nanti kita bisa diskusi. Nah ini sampai sini dulu videonya, nanti baru kita lanjut tentang logika serok bawahnya itu gimana. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. See you dan thank you. Bye bye.